Kata mereka, masa mall saja itu dibuka, masa pesantren nggak dibuka. Iya. Bedanya pesantren sama mall itu apa? Kan pakaian. Coba seragam kamu bisnis di sana. gitu ya, Hampir setiap bulan itu yang namanya pesantren itu perlu softtek. Boleh nggak ya ngomong ini? Kan itu saja, itu minimalis ya. Iya. Itu saja dilakukan, itu berani pesantren buka. Akan jadi contoh buat komunitas-komunitas yang lain. Betul. Yang penting pemerintah ikut anjuran PKB. Cocok. Kamu yang ngomong ya. Ini kalau Kamu hati-hati loh, kamu dicari nanti sama pemerintah. Selamat datang di Republik Jenaka, Republiknya rakyat. Jenaka, sukacita dan penuh bahagia. Selalu berbahagia. Terus berbahagia. Udah kan Wis. gua. Oh iya. Kenapa kepanjangan? Masih bersama gua Adik Ketum Dan Hafid Sekjen. Men. Lu jadi sekjen gua. Iya mesti. Masih di bangku kosong. Bangku kosong kali ini kita syuting di tempat yang berbeda, Sangat dengan spesial. settingan berbeda karena ini bangku kosong edisi gawat darurat. Sampai kursinya goyang-goyang. Kenapa bangku kosong edisi gawat darurat? Karena dari kemarin kita berdebat tentang kebijakan pemerintah yang baru, yaitu new normal. Dan kita nggak mau debat kusir lagi yang tanpa kuda. Kita juga nggak mau debat kuda lagi yang tanpa kusir. Karena kita bukan keturunan Adipati Kana. Apalagi Adipati Dolken. Tapi kita keturunan Siapa baik? Jadi gue sampai saat ini masih berpegang teguh terhadap pendirian gue kalau pemerintah mau mengeluarkan kebijakan baru tentang new normal itu tidak akan bisa efektif. Udah, lu kita kalau debat terus kayak gini, ya kan, kita nggak akan ada titik temu, nggak ada titik ujung, nggak ada ujung, harus hanya ada awalan tanpa ujung. Itu yang enak. Maka dari itu, ya kan, lebih baik kita minta pencerahan Penjelasan apa lagi? dan Ini pesantren, John, jangan main-main. iya, ini yang mau kita Indonesia lahir ini yang itu dari tubuh pesantren, Con. kalau itu gue sangat sepakat. Ini pemerintah jangan main-main soal aturan di pesantren. Iya, maka New normal tapi harus jelas aturannya ini. ya maka dari itu, ya kan, kita ajak ngobrol. Oh, kita ada teman ngobrol kali Ada ini. dong, ini santri senior, Teman ngobrol kita santri senior. ya kan, sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, partai Islam terbesar di Indonesia. Kalau dari situ oke lah. Nah, masa lu masih ragu? Enggak, Ini itu. partai politik yang paling dekat dengan pesantren, Dan dilahirkan dari rahimnya para ulama, guru pesantren. kalau itu Lu masih ngeyel? Oke. Kita dengarkan. Bukan ngeyel, tapi gue di sini masih berkeyakinan bahwa new normal ini nggak tepat. Kalau menurut gue, apalagi ini di pesantren gitu loh. Udah, kita dengarkan aja. Lu nggak usah ngoceh banyak-banyak. Ocehan lu nggak mutu, ya kan? Lu dari tadi kayak gitu terus. Ya udah, lu panggil aja dulu buat nemenin kita ngobrol. Assalamualaikum Mas Hasan. salah. Ini santri senior. Santri kebanggaan. Idola saya. Ini teman ngobrol kita kali ini. Iya dong. Selamat datang di Republik Jenaka, Bapak Sekjen. Terima kasih. Santri senior saya. Santri senior. Saya nggak mau jadi santri senior, itu nggak mau. Maunya junior terus. Itu panutan santri-santri se-Indonesia, Mas. Kata siapa? Kata saya. Kata dia senior itu senang nipu orang. Masa jadi santri yang senang nipu orang? Enggak lah. Masa lo ngomong gitu? John. Mana ada kita pernah ngomong kayak gitu. Juga bisnis tadi. Kalau itu masih enak, Mas, senang nipu orang. Ini enggak, senior tuh senang gini orang.
santri senior sih katanya. Aduh, kalau itu nggak nyampe Dari kita. masa itu saya mulai jadi apa? Masa bekas santri atau kaset apalah kira-kira. Santri berpengalaman. Oh, Lebih lama. Kalau masalah bini membini kita nggak nyampe mas, masih kecil kita. kita aliran takwa. Takut Tapi sama- perlu takut sama dijelaskan. yang tua. Ya Allah. Takwa, takut sama yang tua. Takut. Quote. Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Luar biasa. Takwa, takut sama yang tua. Piye mas kabar mas? Alhamdulillah bebas corona. Kalian juga kan? Alhamdulillah. Sudah rapid test. Kita sudah rapid test dan sampai hari ini Republik Jenaka selalu taat sama pemerintah. Pemerintah. Ini Pakai hand jaraknya sanitizer, pakai masker di situ maskernya. Karena kita syuting di ruangan dan ini ruangan sangat steril, satu. Steril ruangannya sekali. sekjen, pejabat partai. Sehari Disinfektan. disinfektan 3 kali sehari. Yo, iya. Insya Allah. Kalau ruangan ini selalu disinfektan. Iya. Wajib pakai masker. Tapi sekarang saya nggak boleh pakai masker. Saya takut nyemprot kalian. Oh, Saya ikhlas lah karena itu berkah. bekah. Kalau bagi Ikhlas kena saya. corona. Jangan. Ikhlas disemprot. Tapi perlu dijelaskan dulu, John. Lu ngapa lagi? Dijelaskan beliau Oh, ini sebagai teman bincang-bincang malam kita. Siapa? Coba lu jelasin tuh kalau sampai nggak tahu. Nggak penting siapa sih, John. Jadi Yang penting ngomongnya apa. Gitu. Mas Hasan ini, ya kan, ini santri senior yang memulai karirnya dari bener-bener santri sampai menjadi teladannya santri. Hari ini ya. Dan bukan cuma santri Jakarta, Berat. Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi aktivis juga katanya. Santri Nusantara. Aktivis juga katanya. Aktivis Puncak karir aktivisnya Iya. apa coba? membina aktivis-aktivis se-Indonesia, khususnya aktivis santri. Jangan bilang aktivis senior lagi lo ya. Mantan ketua pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Bidang akreditasi. Bidang kaderisasi. Itu kan kamu. Akreditasi gue. Itu bidang yang nggak kepake. Iya. Maksudnya apa? Makanya kita di Yang sini. akreditasi. Iya. Pasti karena dia suka kredit itu. Tapi tepat loh. Tepat. Lu seluruh tubuh kredit. Ini celana Beda kalau dia kan ahli kontraktor. Ini. Kemana-mana ngontrak pindah. Aku santri nih kontraktor. Kalau gua dari kontraknya dikunci. pindah kan terus nggak bayar kontrakan. Kirain dikunci malah dijeplosin. Berat ini udah. Jadi gitu, sekarang jabatannya adalah Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, partai terbesar ke partai Muslim terbesar kalau partai Muslim se-Indonesia. terbesar Dunia ya. Sedunia. dunia. Iya, karena belum ada partai berbasis agama punya Yang- suara 13,6 juta. Wih, Oh iya benar. berarti ini sekjen partai Islam terbesar di dunia. Kita mau Alhamdulillah. Kita ngobrol Kita sama ada di beliau. sini bersama beliau. Dan beliau Kalau rakyat Jenaka nggak nonton, apalagi Sangat kader PKB seluruh dunia, nggak nonton. ini sebuah kecelakaan. Besok bukan kader PKB lagi. Masalahnya, Cocok, Mas. saya tampil di Republik Jenaka, jadinya saya santri Jenaka. Ya, cocok. Santri Cocok itu. jenaka. Gimana? Ya, santri yang menghibur. Betul. Jadi gini, Mas, kemarin kita ini debat sama John Hafid ini, aduh, saya capek juga. Kalau Ini saya macam meyakini- oposisi nggak jelas, Mas. Ya gimana, Mas? Ini angka corona naik terus. Sampai sekarang itu angkanya 27. 8.000 saya. 28.000 malah. 28.000. Per hari kenaikannya tinggi. Malah pemerintah ngeluarin kebijakan baru, new normal coba. Boleh hidup seperti biasa. Asalkan bla 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 bla. Coba jalan. Apalagi nyentuh ke pesantren, Mas. Saya kan wah, paling kenceng ini saya santri, Mas, kayak gini-gini. Ya meskipun nggak lama. Santri itu nggak pernah takut corona kok. Corona yang takut sama santri. Masuknya diam-diam. Kalau santri takutnya sama Allah. Oh, Iya, betul. Ini sepakat. sepakat. Udah nggak usah new normal kali. Nah itu, kita dari kemarin berdebat kayak gitu, Mas. Apalagi pesantren ini yang disentuh. Maksud saya ini nggak macem-macem ini, Mas. Jangan sembarangan bikin Kalau menurut PKB itu
ada syarat-syarat lah kalau mau new normal di pesantren itu. Syaratnya sih nggak ribet-ribet amat. Satu, ada alokasi anggaran yang cukup dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Khusus pesantren. Khusus pesantren. Oh ya, oke. Nggak masa 18 juta santri. 1,5 juta pengajar ditambah jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di pesantren. Di pesantren yang berdagang kan? Iya benar. Santri-santri itu kan pasti perlu masyarakat sekitar. Bukan hanya urusan makan minum ya, tapi sampai urusan pentol bakso. Ya semua pakaian. Ya kan, pakaian. Pokoknya Coba kamu bisnis di sana. Gitu ya, hampir setiap bulan itu yang namanya pesantren itu perlu softtek. Boleh nggak ya ngomong ini? Kenapa? Kan softtek nggak masalah. Kita nggak Itu mempraktikkan. dijual di Indomaret. Loh, kalau itu masyarakat sekitar jual itu Iya. untuk mensuplai santri-santri perempuan. Tempes. Lah hari ini mati 3 bulan ini. Betul. Yang minta pesantren dibuka di normal itu bukan para kiai, bukan para santri, tetapi adalah masyarakat sekitarnya yang menggantungkan hidupnya. Bukan hanya mall yang Ekonominya memutar ekonomi, bukan hanya mall. Iya. Mall itu biasanya orang yang punya duit dan nggak bisa ngutang di mall. Di pesantren itu Pasti ngomongin masa lalunya. Nggak mungkin. loh, di pesantren saya dulu waktu nyantri gitu Buyureng gitu kan, mesti kan makan dulu bayar belakangan. Bayar nanti. Saya itu kalau makan di kantin di depannya pesantren TP5 itu bilang 1. iya, itu dia Kalau dia pengalaman. TP5 apa bilangnya 1. Kalau kita nggak begitu amat lah, 2 lah. 2,1. Saya nggak pernah bayar. Jadi kalau saya makan di warung itu pakai catatan. Catat. Bu, catat ya. Nyatet. Muka-muka kita jujur nyatetnya kan. Tadi lembe 5, 1 dan sebagainya. Loh, itu hidup ekonominya. Ini udah 3 bulan mati. Mereka nangis-nangis ke kiai, ke pengasuh. Dan namanya kiai kalau disambati masyarakat kan nggak tega. Tenyuh. Wah, terenyuh. Disambati kalian aja juga terenyuh, apalagi masyarakat yang sambat. Ya kan? Nah, itulah yang mendorong mereka agar pesantren ada new normal. Loh, kata siapa pesantren nggak lebih penting dari mall? Lebih penting. Ya. Mall hanya memutar Mas. ekonomi. Tapi di pesantren itu ya memutar ekonomi kelas bawah. Juga ngomong tentang masa depan bangsa karena pendidikan 18 juta orang. Tapi juga ngomong tentang patriotisme, ngomong tentang sumber daya unggul. Pesantren salah satunya. Nasionalisme. Lebih dulu ada pesantren daripada Indonesia. Oh kok. iya. Iya. Negara ini di belakangan berdirinya, duluan pesantren. Kalau nggak ada pesantren nggak ada Indonesia, Mas. Bukan saya ngomong loh ya. Nah, itu fakta. Nanti kalau saya ngomong dikira tentang kita santri ngomong begitu. Ya tapi kan Hari Santri sudah terbukti. Iya, Itu pengakuan betul. negara bahwa memang kiai, santri dan pesantren punya kontribusi real. Hari ini kalau mau new normal syaratnya 1 payung hukum deh. Oh gitu. Payung hukum. Kebijakannya jelas. Minimal dari tingkat kementerian, Mas ya. Iya, tingkat pemerintah pusat kemudian diamplifikasi oleh pemerintah daerah. Makanya PKB menginstruksikan semua fraksinya mulai tingkat pusat sampai daerah perjuangkan payung hukum kebijakan pemerintah Mulai dari pusat, sampai daerah. provinsi, Kan daerah. kabupaten kota. Kemudian juga bantu pesantren pengadaan masker lah, hand sanitizer lah, atau Alat staf cuci tangan, kabel lah. dan Iya. Kenapa? Karena belum semuanya pesantren ini punya kemampuan untuk membuka diri. Betul. Memang sudah banyak pesantren yang sudah membuka diri dan selama ini sudah new normal dan nggak ada yang terkena. Tetapi kan kita nggak boleh. Tapi kita tetap pada protokol kesehatan agar pesantren tidak menjadi klaster baru. Iya. Itu penting menjaga marwahnya pesantren. Nah, jangan biarkan pesantren sendirian menjaga marwahnya. Pemerintah ikut andil dong. Karena ini juga memutar ekonomi, memutar resources pendidikan kita, dan sekaligus ini akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, kepada pemerintah sendiri. Indikasinya gampang, kalau pesantren itu new normal dan berjalan, itu artinya COVID kita melandai. Kok bisa? Loh iya, kalau mereka hidup berkerumun begitu, komunal begitu, kemudian ribuan orang berkumpul dan ternyata mereka nanti nggak kena, itu bisa menjadi prototipe bahwa berkerumun itu bisa asalkan. Nah, dengan ketentuan-ketentuan. Tapi harus hati-hati betul, nggak asal membuka. Ya,
Kan pesantren kan jadi tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Iya. Tapi sementara sejauh ini pesantren kayaknya mandiri deh mas. Mandi sendiri atau mandiri gimana ini? Maksudnya gini, pesantren-pesantren di Indonesia ini kan kalau dari zaman penjajahan sampai zaman sekarang kan betul kan? Memang sebagian besar kalau kita mau jujur pondok pesantren kita mandiri. Nggak bisa didikte dan sebagainya. Ya salah satu mandiri itu mungkin karena perhatian pemerintah juga kurang. Iya. Pastinya itu. Makanya ada RUU pesantren itu. Dan sekarang kan sudah ada undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren. Pemerintah terlibat untuk memajukan pesantren. Kemandirian pesantren tetap, independensinya ada, tetapi Tanpa mengurangi independensinya. Pemerintah juga ikut andil ya, dalam membangun. sama dengan Itu pesantren kewajiban. new normal, Betul. ya gitu juga. Iya. Jangan biarkan Khusus kiainya sama santrinya urunan sendiri beli masker, kasihan. Tapi kan gini mas, ini kondisinya kan santri udah pada pulang, ya kan. Dan kebiasaan di pesantren, apalagi yang salaf umpamanya, itu kan kehidupannya itu selalu Tidak lepas dari kerumunan. Iya. Gitu loh. Apalagi tidur kan kita biasanya di pesantren itu satu kamar mungkin gedenya segini ini bisa diisi 20 orang mas. Artinya fasilitas pesantrennya sendiri ini loh. Betul. Lah terus pemerintah gimana kalau umpamanya mau menerapkan itu kemudian fasilitasnya hanya segini, ini kan bahaya. Oleh karena itu, satu dari pihak pesantren sendiri menyiapkan protokol kesehatan ala pesantren. Ya kan? Ya minta bantuan pemerintah, tetapi mereka punya kesiapan juga loh. Iya, Bagaimana iya, benar-benar. mengatur ketika Kesiapan terjadi khusus, over capacity dari ruangan santri, biasanya gudaan ya di tempat saya dulu. Iya, Biar gudaannya itu higienis. betul. Nah, ini juga akan maju pesantren membuktikan bahwa pesantren itu tempatnya dalil an-nadhofatu minal Minal iman. kebersihan itu bagian daripada. Dari iman. Nah, itu juga akan dibuktikan. Benar nggak kalau orang bersih itu imunnya kuat, kalau orang bersih itu cuci tangannya benar, itu juga bisa membuat mereka hidupnya sehat dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa dibuktikan oleh pesantren punya protokol sendiri mereka, kemudian ada intervensi pemerintah baik kebijakan maupun anggaran, kemudian dilengkapi tenaga dan fasilitas medis yang cukup. Ya, Contoh pemerintah ya rapid test lah untuk santri. Yang di rapid itu yang mana ya? Yang baru datang. Nah, kan bisa diatur tuh datangnya bergelombang. Kalau dia santrinya ribuan ya bergelombang lah. Dari kota ini ya, Kemudian itu Ya. mereka di rapid test, swab, kemudian diisolasi mandiri. karantina dulu Ya, berarti. kalau mereka sudah hidup di dalam pesantren dan nggak ada in out itu mereka nggak akan kena ya kecenderungan kena ini COVID atau apa. Kan sama kan kalau kita di rumah kan nggak menjaga jarak. Iya. Saya 3 bulan kalau di rumah Iya. sama istri ya nggak menjaga jarak dong. Kalau saya menjaga jarak gawat. Bahaya. Minus Kebutuhan jaraknya. primer bisa nggak terpenuhi. Loh, itu kewajiban, sunatullah. Wajib. Apalagi santri itu ibadahnya apa? Ini malam Jumat, Bro. Oh iya. Lebih tidak menjaga jarak lagi. Dan 3 bulan saya berkumpul dengan anak istri saya, nggak ada masalah. Betul. Itu membuktikan bahwa kalau sama-sama bersih, dalam satu komunitas, sudah kayak kehidupan keluarga begitu, ya mereka akan bisa saling menjaga. Tapi saya mau tanya mas, saya melihat kok yang perhatian tentang bagaimana keberlangsungan pesantren pasca akan diterapkannya new normal, terus bagaimana nanti beberapa ekstensi pesantren itu kok cuma PKB mas? Ya sebagian besar pengurus PKB mulai pusat sampai daerah itu alumni pesantren. Santri semua. Ketua umum kita itu Kita nggak pernah dengar partai lain ngomong perhatian tentang pesantren. jelek-jelek begini saya alumni itu bujur. Nah, Jadi kan ya hampir Apa? semuanya. Kamu apa? saya Tebuiran. sebelahnya. Oh, ini Saya Sebelah sebelah tinggal pesantren. maksudnya. kalau dia laka-laka nggak ada tandingan Kalau dia- laka-laka Kalau dia Laka-laka mendiam. berarti nggak ada mas. Kalau di kelakaran nggak ada. nggak ada. Ini maksudnya. Iya. Jadi Ketua umumnya santri. Panglima santri. Panglima santri. Kamu Pak. ini menggunakan jabatan. Itu jabatan ya Panglima. Jabatan panglima santri. itu penghargaan santri-santri. Penghargaan. Iya, maksudnya dikasih sama santri-santri se-Indonesia. Ini angkat mereka sendiri juga. Iya. Nah, kalau sudah panglima santri tidak memperjuangkan santri, apa kata Betul, para betul, santri? betul. Dan Mas Hasan patihnya.
Wah, kalau udah panglima nggak ada paten. Oh, nggak ada paten. Enggak, kita ini Tunggal. apa ya? Bos. Kita santri juga lah. Penguat panglima. Dan Pasukan. banyak sekali pengurus kita itu yang sudah merasakan intipnya pesantren. Tahu ya, Wih, intip itu. intip. Karena di zaman kita Nasi kita kering. nyantri itu kita masak sendiri, Bro. Iya. Ya kan? Masa Mas- itu belum masuk kopi? masih masak saya waktu itu masak Saya udah sendiri jago, udah ya. terus kemudian setelah kita taruh di nampan gitu kan tempat masaknya itu kita kasih air Pak. Biar Ah. masih bisa dimakan. Bukan untuk minumnya itu campur intip gitu. Wah itu barokahnya top itu, Baru kali. top itu. Dan Pak pasti yang paling minum Mas Hasan. Loh Iya, jadi sekjen daripada yang lain. barokahnya pesantren. Iya benar. Nah barokah di pesantren itulah yang membuat kemudian new normal optimis para kiai-kiai itu, asalkan syaratnya tadi itu. Oke. Kalau pemerintah ngasih kebijakan perlindungan, kebijakan yang benar, kemudian ngasih alokasi anggaran, 3 membantu tenaga medis, ya kan? Betul. Kemudian kasih fasilitas rapid test, swab, masker, itu saja, itu minimalis loh ya. Iya. Itu Iya. saja dilakukan, itu berani tuh pesantren buka. Akan jadi contoh buat komunitas-komunitas yang lain. Tuh, Yang penting pemerintah ikut anjuran PKB. Cocok. kamu loh yang ngomong ya. Saya Ini kalau Ini saya Kamu menyimpulkan. hati-hati loh. Kamu dicari nanti sama pemerintah. Loh, kita kan temannya PKB. Kecuali saya lahir di sini. Bimbing. apalagi PKB kan pesantren besar kan? Oh, sangat besar. Kata orang-orang santri itu PKB bukan hanya Partai Kebangkitan Bangsa, Tapi tetapi pesantren kebangkitan bangsa. Karena santrinya 13,6 juta katanya. ini juga santri semua, Pak. Layaknya santri perlu diayomi. Perlu Jadi itu aliran optimis nih. Ya, Aliran yang betul. pesimis di pesantren itu adalah tadi itu takut. Duh, kalau kemudian kami itu umpel-umpelan, apa ya? Umpel-umpelan itu Umpel-umpelan itu saling Desak-desakan. bertumpukan. desak-desakan. Jadi Desak-desakan. menurut kamu sebagai Bulan. KBBI itu kan itu Kabupeki. Kabupeki. agak tercerahkan ya, Oh, tahu iya. umpel-umpelan itu. Canggih kalau dia. Nah, kalau gimana caranya tidurnya nggak umpel-umpelan. Umpel-umpelan. Padahal umpel-umpelan itu enak. Enak banget. Enak banget, Mas. Itu Asli. ada istilah- Enaknya gimana? Meskipun Jangan diteruskan. Nah, itu takut kalau umpel-umpelan itu kemudian bersihnya, kemudian ini lupa dia kemudian. Makanya harus ada konsep new normal ala pesantren. Ya pesantren sendiri merumuskan, kemudian pemerintah juga membantu, tenaga kesehatan diundang, merumuskan bareng-bareng, duduk bersama, sehingga wali santri itu merasa nyaman menyerahkan anaknya ke pesantren. Meskipun begitu beberapa kiai masih takut. Pokoknya kami nggak mau jadi klaster baru. Pokoknya kalau nggak ada kebijakan pemerintah, nggak ada alokasi anggaran, nggak ada tenaga medis, Iya. alat-alat yang gini, ya jangan Tetap nanti seperti ini. tetap seperti ini. Dan biasa kalau di pesantren kan selalu ada kelompok ihtiyati, berhati-hati yang Iya, gitu. betul. Jadi pesimisnya bukan karena apa-apa, karena berhati-hati. Berhati-hati. Karena mendahulukan kemaslahatan itu, Itu aliranku. enggak, kamu enggak. Hah? dia hati-hati kok. Dia itu hati-hati. Buktinya kalau dia berhutang, oh itu kenceng. Waktu nyaurnya dia hati-hati dia. Itu berhati-hati. Cocok. Begitu. Tapi bukan apa santri kalau itu. Ini. Ya. Jadi itu yang kelompok yang pesimis adalah kalau tidak ada syarat-syarat tadi mereka nggak berani. Bagi saya pribadi mau optimis mau pesimis intinya new normal itu mungkin asal. Bisa ya, pokoknya. Nah, tapi harus ada asalnya, syaratnya. Syarat dan Kalau bahasa ketentuan pesantren yang itu berlaku. ilatnya. Oh iya. Al Betul. hukmu ma'a ilatihi. Hukum itu tergantung ilatnya. Ilat bukan lidah. Nah, ilat ini- Pencairan. apalagi kan Pak Presiden kita harus berdamai Dengan corona. dengan guru. Kalau corona mau, kalau enggak mau. Ya kalau coronanya nggak mau dipaksa. Kayak kalian kalau minta anak-anak santriwati itu, ya kan? Kalau nggak mau dia apa namanya? Jadi pacar kalian, tasbih berputar. Kalau saya nggak pernah maksa santri, Mas. Kalah duit menang wirid. Oh, Tapi dipaksa santri. Ya jelas. Tapi berarti pasti pemerintah akan mengeluarkan kebijakan begitu, Mas. Pada akhirnya
Karena kenapa? Maksudnya dengan apa yang Ya, karena direkomendasikan sekarang dari kan PKB tadi orang itu. bilang bahwa antivirusnya belum ketemu. Kalau toh mau bisa itu kan masih tahun depan kayaknya. Tapi Itulah yang sembuh-sembuh menjadi- itu nggak pakai antivirus sembuh semua mas. Itu karena satu dia punya imun yang tinggi, yang Ya. kedua nggak panik. Dan cuma dikasih vitamin C katanya. Iya, karena mereka nggak panik, kena corona itu nggak panik. Iya. Dia mengisolasi mandiri dengan riang gembira sambil main PUBG kan gitu kan. Nah kalau Ya. dia diisolasi situ sambil di- nonton Republik Jenaka. Nah, Itu sambil pasti Republik langsung Jenaka. sembuh. sembuh tanpa Sembuh. apa-apa. Ketawa terus. Langsung selesai. Apalagi nyaskrep ya kan. Wah. Subscribe Republik Jenaka. Oh, dasar. Iya. Itu pasti mereka diisolasi dengan riang gembira. Dengan riang gembira, betul, menerima Itu menarik. keadaan. Coba kalau kalian bilang ke pesantren-pesantren, santri-santri, subscribe Republik Jenaka. Kalian pasti kalau diisolasi di pesantren ketawa terus. Ketawa, isolasi bahagia ala Republik Jenaka bersama Sekjen PKB. PKB. Santri senior. Dan Pak Garus. Itu buat nanti. Oh iya. Oke, berarti gimana John? Menurut lu John? Kalau dia orang yang optimis, kan beda Gue agama. optimis. Jadi Mas Hasan ini ya kan itu memahamkan lo dan aliran-aliran negatif untuk optimis. Iya, kalau saya oke banget kalau apa yang dikatakan Sekjen tadi. Iya. Beberapa rekomendasi yang harus ada. Udah pokoknya pemerintah ikut rekomendasinya PKB selesai. Pasti damang. Amin, Pasti. amin. Udah. Karena ini partai yang diberkahi ulama kiai yang berasal dari pondok pesantren. Oke. Iya. Dan pasti PKB juga nggak akan main-main. Nggak akan main-main, apalagi sekjennya Mas Bicara Hasan. tentang pesantren kita juga harus melindungi 18 juta santri kan. Itu dia. 18 Angkanya juta itu. ini kan ke depan itu kan menentukan nasib bangsa. Betul. Dan Jangan. bermoral mereka. Iya. Moralnya tinggi. Generasi mutiara. Kayak kalian generasi emas, kalau pesantren generasi mutiara. Ya, masuk. Masuk kan? Masuk angin. Dan mutiaranya mutiara hitam mahal. Oh, yang hitam malah mahal. Mahal sekali. Kayak AA ini. Bener nggak Mas? Betul. Mutiara hitam. Itu kereta api itu yang mahal juga kepalanya. Lokomotifnya kan hitam. Sip, aku masih loading ini. Belum Itu ya. Orang muda. Kita nggak di kepalanya nggak jalan yang lain bos. Kan yang bawah itu kepala. Iya. Pokoknya hitam menang lah dia. Pokoknya hitam-hitam itu. Apalagi kita tuh lagu dari santri lagunya juga hitam manis. Kita mah. Iya. Itu ada lagu dulu hitam manis itu kan? Hitam manis. Nah, itu kan? Hitam manis. Bus, bus. Oh, nyanyinya nggak begitu, Cukup, Bu. Kalau santri nggak begitu nyanyi. Gimana? Hitam manis. Oh iya. Hitam manis. Sampai tunjuk-tunjukkan. Yang hitam manis, Ya. pandang tak cembung ke sini, nggak ke sini. Benar. Dia Kalau hitamnya itu hitam muak. Kita mah. Kalau kayak gini memang saya rasa oke banget ketika pemerintah melaksanakan mengikuti rekomendasi dari partai yang dilahirkan di pesantren oleh ulama, kiai, pendiri pesantren dan bahkan pendiri bangsa Indonesia. Pasti akan bisa berjalan new normalnya untuk pesantren. Kita belum selesai bicara new normal. Iya. Kalau untuk pesantren gue sepakat kali ini. Sepakat loh. Sepakat dengan rekomendasi itu tadi ya. Oh iya. Dengan syarat dan ketentuan yang diajukan diusulkan oleh ketentuan yang berlaku. iya, Iya. oleh Sekjen PKB. Cuman dari sisi yang lain kita Percepatkan lagi. belum selesai. Belum selesai. Ya, jadi tetap di Republik Jenaka kita dari Bangku Kosong akan menutup dari sini saja ditutup oleh Sekjen PKB dengan kata-kata optimis. Pesan-pesan Mas Bro. Rakyat Jenaka. Kayak orang mau mati itu. Kasih quote lagi gitu loh Mas. Kasih quote apa Mana? ya buat penutup. Kok malah saya yang suruh nutup? Iya Saya dong. diundang suruh nutup gitu kan? Namanya juga Bu Jenaka. Lain daripada yang lain. Ya lainnya di mana? Jenakanya di mana? Sementara kita nggak bisa nutup dengan kata-kata indah. Karena sekarang kata-kata indah itu kalah dengan Apa yang keluar dari Mas Hasan itu semua indah. Tapi belum kuat itu sebenarnya quote-nya dulu ini. Iya makanya. quote-nya apa quote-nya? Coba apa buat rakyat Jenaka? Buat rakyat Buat yang jomblo.
milenial aja yang Milenial. buat yang milenial aja. Apa ya? Republik Jenaka itu kan yang semuanya mestinya harus jenaka ya. Iya. Nah, cuma kalau pesantren itu jenakanya di mana? Ih, Gus Dur, Jenaka. Bapak Jenaka Indonesia. Oh, itu alumni pesantren. Santri itu pasti hahaha jadi hihi. Itu dia. Jadi kalau santri ya pastilah hidupnya bersih. Bersih. Meskipun gatelan lah ya. Dulu. Dulu. Kalau sekarang ya tetap. Ada tapi sedikit. Jauh-jauhnya nggak kelihatan. Dulu suka main gitar kan. Iya, main gitar. Tapi di belakang. Di belakang. Ini normal pesantren Ya. di Republik Jenaka. Kita bisa menjadikan pesantren ini normal asalkan jangan biarkan pesantren sendirian menghadapi Wah. COVID-19. Pangku kosong.